Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam, karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. 12 tahun itu dianggap sudah akhil balik. Jadi sudah wajib sholat. Nah, seorang muslim kalau dia tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, berarti dia tidak bisa sholat. Karena itu sebagaimana juga anak-anak muslim, kami sejak kecil belajar mengaji lalu menghafal surat-surat pendek untuk bisa sholat. Dan saya diajarkan oleh ayah saya langsung. Dan dia begitu ketat mengontrol apakah saya sholat atau tidak. Jadi ayah saya itu mengontrol ya saya supaya sholat. Kami anak-anaknya itu dikontrol mengenai sholat ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam, ya, meskipun di penjara? Yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen, keluar dari Islam. Sebab diajarkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saya menyadari saya rugi kalau keluar dari agama mayoritas ini. Untuk konteks Indonesia ya, rugi. Karena ini mayoritas, ya, agama yang dianut oleh mayoritas. Dan kadang-kadang kalau kita mau berkarir selalu dilihat agamanya. Nah, jadi memang rugi, saudara. Bahkan saya punya prinsip juga sama dengan prinsip orang-orang Islam yang lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kali lagi saya tegaskan bukan keinginan saya. Karena ini prinsip Islam yang saya pegang secara kuat. Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam? Bukan keinginan saya. Tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk ketika saya membaca Alkitab setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya, karena diawali dengan perjumpaan. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Saya mendapatkan kesulitan karena Isa Al-Masih memang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada beberapa prinsip yang berbeda. Soal keluarganya, soal kelahirannya, soal kematiannya. Tapi ada beberapa yang menjadi titik temu persamaan tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya itu luar biasa. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil. Karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Tapi itu bukan langsung baca, itu ada proses. Tidak semudah itu. Sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, ya, wah, ini bisa perang dengan ayah saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android ya. Kalau sekarang kan bisa kita download sendiri, kita baca sendiri ya. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, Alkitab seperti ini. Dan kalau dibaca, pasti orang di sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang kita baca ini. Nah, karena itu saya harus mencari apa alasan ya supaya ketika nanti ketahuan saya baca Alkitab, saya bisa punya dasar. Ya, yang pertama karena iman Islam memberikan apresiasi kepada Injil.
Dan itu dirumuskan dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi kita beriman kepada Injil. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Saya harus baca Injil. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari. Apa yang selama ini saya minta. Apa yang selama ini dirindukan. Bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya banyak hal, tapi yang paling utama. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan pasti ini adalah kebenaran. Karena Isa Al-Masih itu adalah kebenaran itu sendiri. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi itu sama dia berkata, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, dan aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Dia tidak pernah bikin hoax. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Nah, ini sesuatu yang menarik. Jadi kalau ditanyakan kenapa Anda keluar dari Islam, pertama bukan keinginan saya. Kedua, saya mendapat petunjuk. Petunjuk apa ya? Keselamatan. Saya sedang mencari keselamatan. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Berarti dia mau mengatakan tidak seorang pun yang datang atau sampai ke surga kalau tidak melalui dia. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma. Dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma. Tapi menuju surga hanya satu. Melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya ya. Kita akan kembali ke surga. Karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan memiliki rumah besar. Boleh mudah-mudahan. Saudara boleh punya, mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan. Tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Pastikan dari sekarang. Dan Yesus menjamin hal itu. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 9 dia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Di Yohanes 10:28,
Dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sekali lagi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Bahkan di Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, ini hidayah, ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. Terus, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa alasan saya keluar dari Islam yang merupakan agama orang tua saya secara turun-temurun? Ya karena saya butuh juru selamat. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Amal saya tidak cukup untuk mendapatkan surga. Ya, karena surga itu akibat dari amal perbuatan. Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Apa sanggup? Ya namanya juga manusia. Saya butuh juru selamat. Saya tidak butuh nabi. Saya tidak butuh rasul. Saudara, nabi dan rasul itu sama saja. Ya, dia mati dan tunggu kebangkitan. Dia bergelar almarhum yang saya katakan tadi. Yesus juru selamatku. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Disaksikan oleh 500 pasang mata loh. Itu minimal. Dan malaikat yang berkata, dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat. Saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Yesus akan datang yang akan menentukan kita kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Saudara bisa menghujat dia hari ini. Saudara boleh tidak percaya kepadanya. Tapi satu waktu nanti, saudara akan berhadapan dengan dia. Saudara, saya butuh juru selamat. Saya tidak cukup amal saya. Tidak ada amal perbuatan baik saya yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Dan menyelamatkan saya dari neraka. Ya, kecuali apa? Rahmat atau anugerah dari Allah. Dan ini sudah tertulis. Sudah tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Haleluya. Jadi saudara, saya butuh juru selamat. Apapun orang katakan. Saya hanya butuh juru selamat. Kalau Anda protes. Ya silakan kalau Anda bisa menyelamatkan dirimu dengan amal perbuatan. Mungkin masuk surga itu mudah-mudahan, tapi masuk neraka itu pasti. Jadi itu bahwa alasan saya yang ketiga, saya butuh juru selamat. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya dengan amal saya. Karena nggak ada amal yang sempurna yang bisa saya memasukkan saya ke dalam surga. Karena apa? Manusia ini kecenderungan adalah pikirannya jahat. Kecenderungan manusia adalah pikirannya jahat. Hatinya menjauh dari Tuhan. Bukan apa yang kita pikirkan yang baik itu yang kita lakukan. Apa yang kita tahu bahwa itu jahat, ya, yang harus kita hindari, justru itu yang kita lakukan. Karena itu saya pastikan saya tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatan saya. Saya hanya butuh juru selamat. Dan berita sukacita, berita gembira. Yesus adalah juru selamat. Nama Yesus artinya Allah itu juru selamat. Wow, luar biasa. Yang keempat. Alasan mengapa saya harus keluar dari agama Islam walaupun saya harus dipenjara. Saya itu sangat kagum dengan ajaran keselamatan di dalam iman Kristen yang didasarkan pada Alkitab. Sehingga saya begitu kagum. Kalau dulu saya meragukan diri saya kalau saya masuk surga. Yang masuk neraka ya pasti. Tapi masuk surga ya insya Allah. Nah karena itu saudara, 4 alasan. Saya kemudian menjadi Kristen. Saya bersaksi menceritakan kehidupan saya yang lama dan dibandingkan dengan kehidupan saya yang baru. Seperti konsep di dalam Kisah Para Rasul yang saya beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saya bersaksi kemanapun saya pergi dan berada. Siapapun yang saya jumpai, saya ceritakan. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan.
Apa yang terjadi? Saya dituduh penistaan agama. Lalu diproses secara hukum. Dituntut 4 tahun. Ancaman maksimal pasal 156A KUHP itu 5 tahun. Saya dituntut 4 tahun oleh tim jaksa penuntut umum. Lalu saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Ini kesempatan bagi saya membaca pidato pembelaan yang didasarkan pada tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung. Hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu. Mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Putusan majelis hakim pengadilan negeri 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat. Saudara, haleluya. Tapi saya bersyukur menjalani masa pidana penjara. Walaupun pertama kali masuk rumah tahanan negara, saya dipukul babak belur. Ditinju di bagian pelipis. Ditendang dengan lars oleh para sipir. Sepatu lars itu. Banyak hal yang saya alami yang tidak mengenakan. Ya memang nggak enak tinggal di penjara. Tapi bagaimana saya harus mengenakan situasi itu. Tetap mengucap syukur. Tetap tegar pada keputusan. Tetap bersuka cita. Walaupun dipukul. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, waduh. Jadi saya bersyukur saya mengalami penjara dipukul babak belur, paling tidak membuktikan kepada diri saya setia. Saya tidak pernah mendendam, saya tidak pernah ada kepahitan. Saya mengampuni. Ya, sipir yang memukul saya itu saya ampuni. Padahal karutan kepala rumah tahanan negara Poso itu udah mau bertindak. Kalau saya keberatan akan diproses mereka. Tapi saya bilang tidak, saya mengampuni. Ya, saya mengampuni. Banyak hal yang Tuhan ajarkan saya di penjara itu. Pertama harus sabar. Kunci hidup sukses di dalam penjara yang pertama sabar. Sabar menghadapi banyak orang yang temperamen. Ya, karena memang hukuman dari 3 bulan sampai seumur hidup, hukuman mati juga ada. Ya, sabar. Dan sabar itu sudah tahu adalah salah satu dari buah roh. Tapi juga bersuka cita. Yang kedua, yang ketiga mengucap syukur. Banyak hal yang terjadi dalam penjara. Tapi mungkin gak bisa saya sebutkan secara lengkap karena durasinya mungkin terlalu panjang. Ini alasan mengapa saya keluar dari Islam. Dan walaupun saya di penjara, dipukul babak belur, diperlakukan gak enak. Sampai hari ini juga. Tapi ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus Kristus gak ada jaminan keselamatan.